Tidur bertiga. Fehung bisa merasakan jantung Lingxi berdetak tanpa henti. Guru, Wan Yin bergumam saat melihat pemandangan ini. Kenapa kau masih belum tidur, gadis kecil? Seharusnya kau sudah tidur sekarang. Fehung bertanya dengan senyum lembut. Aku ingin tidur denganmu, Guru. Bisik Wan Yin takut-takut. Baiklah, tapi kali ini kakak Shi akan tidur dengan kita. Fehung memegang tubuh Lingxi dengan erat, tidak ingin melepaskannya. Tapi Lingxi tergagap ketika dia ingin mengatakan sesuatu. Bukannya dia menolak untuk tidur dengan Fehung. Lagi pula, dia sudah menganggap Fehung sebagai suaminya. Tapi Wan Yin ada di situ. Ada apa? Kau tidak mau tidur denganku? Fehung bertanya dan kemudian berkata dengan suara lembut. Mengapa kau tidak membayangkan bahwa Wan Yin adalah putri kita sendiri? Bagaimanapun, suatu hari nanti kita akan memiliki anak sendiri dan selalu bersama sebagai keluarga. Lingxi tidak bisa tidak membayangkan anak-anak masa depannya dengan Fehung. Jadi perasaan kebahagiaan murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia masih gugup dan malu dengan situasi mereka saat ini. Wan Yin mengangguk dengan sedikit ragu. Fehung lalu mendekati tempat tidur dengan Lingxi di lengannya dan dengan lembut menurunkannya. Baiklah, Yin kau akan tidur di tengah kami. Fehung menempatkan Wan Yin di tengah tempat tidur di sebelah Lingxi. Lingxi tidak bisa menenangkan hatinya setiap saat. Meskipun dia pernah tidur dengan Wan Yin sebelumnya, dia sekarang akan tidur dengan Fehung juga. Fehung berbaring di ujung tempat tidur dengan Wan Yin di tengahnya dan Lingxi di ujung lain tempat tidur. Baiklah, sekarang kau tidur. Fehung dengan lembut mencium kening Wan Yin. Fehung berbalik untuk melihat Lingxi dengan senyum nakal. Lingxi tidak tahan malu melihat Fehung melihat bibirnya. Menyadari bahwa dia juga ingin berciuman lagi. Oleh karena itu dia membedamkan wajahnya di bantal. Fehung tertawa dalam hati ketika dia melihat perilaku Lingxi yang pemalu. Guru, Wan Yin berbisik dengan gugup saat dia melihat Fehung. Fehung tahu apa yang diinginkan Wan Yin, jadi dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, tapi kakak perempuanmu harus lebih dekat dengan kita. Jadi kita semua bisa tidur sangat berdekatan. Fehung memandang Lingxi. Kakak. Wan Yin tidak ragu-ragu dan berbalik untuk melihat Lingxi. Mata kecilnya yang cerah meminta Lingxi untuk mendekat. Lingxi ragu-ragu sejenak selama beberapa detik ketika dia melihat pemandangan Wan Yin. Tetapi dengan takut-takut mendekat, sampai mereka bertiga sangat dekat. Wan Yin tersenyum kegirangan saat dia memeluk tubuh Fehung. Dia merasa terlindungi karena kakak perempuannya Lingxi juga ada di sampingnya. Meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasa agak aneh melihat gurunya begitu dekat dengan Lingxi. Cahaya bulan masih masuk melalui jendela dan sedikit menerangi ruangan. Bahkan bintang-bintang bisa terlihat bersinar jauh di langit. Setelah waktu yang lama, Wan Yin benar-benar tertidur. Dia dengan cepat memasuki surga mimpinya. Wan Yin telah menggunakan lengan Fehung sebagai bantal. Jadi Fehung mengulurkan tangan kirinya dengan penuh kasih membelai pipi Lingxi. Lingxi perlahan-lahan menjadi tenang, berhasil mengendalikan rasa malu dan gugupnya di hal baru yang hampir intim ini dengan Fehung. Dia tersenyum bahagia saat merasakan sentuhan lembut jari Fehung di pipinya. Mulai sekarang, kita harus tidur bersama. Fehung berbisik dengan suara nakal, menambahkan sedikit warna merah ke wajah Lingxi. Dia mulai memainkan rambut Lingxi yang panjang dan indah, merasakan kelembutan dan tekstur kelembutan rambut itu. Namun Lingxi hanya mengangguk malu-malu. Dia juga menikmati tidur bersama dengan Fehung mulai sekarang. Dan kamu tidak akan bisa pergi dariku lain kali. Fehung kembali berbisik dengan suara nakal. Dia tidak bisa memakan Lingxi malam ini. Fehung dapat mengambil petunjuk dari apa yang dikatakan Fehung ketika melihat tubuhnya. Dia tersipu malu ketika dia membayangkan apa yang akan terjadi malam ini jika Wan Yin tidak ada di sini. Meskipun dia merasa lega terhindar dari malam ini karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan juga karena rasa malunya akan menutupi dirinya sepenuhnya, dia masih merasa sedikit kecewa
karena tidak akan bermain panas malam ini. Dia benar-benar ingin menjadi wanita Fehung dan menjadi suami istri sungguhan. Tetapi meskipun demikian, dia sudah menganggap dirinya sebagai istri Fehung. Fehung melihat tatapan Lingxi dan menangkap sekilas kekecewaan di matanya. Jadi dia membelai pipi Lingxi lagi dan berkata dengan suara lembut, "Kita masih punya banyak waktu." Lingxi mengangguk dan perlahan menutup matanya, meletakkan pipinya di tangan Fehung. Fehung tersenyum lembut saat melihat Lingxi tertidur setelah sekian lama. "Aku akan melindungimu dengan semua yang aku miliki. Bahkan jika aku harus memberikan hidupku untukmu, untuk Lin Men, dan untuk semua wanita lain yang aku cintai, aku akan melindungi kalian semua." Fehung bersumpah dalam hatinya saat melihat wajah damai dan tenang Lingxi. "Entah mengapa, kau mengingatkanku pada salah satu dari dua saudara angkat perempuanku yang banyak membantu aku ketika aku mulai di jalur kultivasi. Aku harus mengatakan bahwa tanpa mereka, nasibku akan sangat berbeda jika mereka tidak ada." Fehung berpikir ketika dia mengingat wajah dua wanita yang sangat dia sayangi. Fehung benar-benar tidak tahu tentang kejahatan dan kekejaman para pembudidaya. Jadi, jika dia belum pernah bertemu kedua gadis itu sebelumnya, orang lain bisa mencuri cincin luar spesialnya atau bahkan membunuhnya. Mereka membantunya dan memberitahu dia apa yang mereka ketahui. Karena keduanya telah tumbuh di dunia itu dan juga memiliki pengetahuan tentang segala apa yang mereka tahu, dan mereka bahkan memiliki seorang guru yang mengarahkan mereka berdua pada jalur kultivasi. Mereka bertiga melakukan perjalanan bersama selama beberapa tahun di seluruh dunia kultivasi, sambil menikmati tempat di mana mereka berada dan terus berkultivasi sendiri. Semuanya bisa dilewati dalam beberapa cara sampai sebuah tragedi besar terjadi, dan dia tidak bisa melindungi mereka pada saat itu. Dia akan melakukan segala kemungkinan untuk memulihkan kekuatannya kembali ke puncaknya, sehingga dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi mereka semua dari bahaya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Fehung adalah yang pertama bangun. Dia mengamati wajah lembut Lingxi yang sedang tidur. Wan Yin juga belum bangun. Dia biasanya bangun beberapa menit setelah Fehung bangun, jadi dia memutuskan untuk menikmati momen ini.